Kalau kita menemukan gejala yang tadi saya sebutkan, kita harus patut menduga bahwa pasien yang kita hadapi adalah suspek COVID-19. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan kabar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menyebutkan hingga Mei 2020 ini, ada sekitar 500 anak positif COVID-19. Dengan dirilisnya informasi ini, maka perdebatan yang sebelumnya menyebutkan anak-anak tidak rentan terhadap COVID-19 terbantahkan. Karena itu Bunda, mulai hari ini, mari kita perketat pengawasan terhadap anak dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 seperti tidak bepergian, mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga lingkungan. Bunda tentunya juga ingin tahu bagaimana langkah-langkah preventif agar buah hati kita terhindar dari COVID-19. Mari kita tanyakan kepada Dr. Ahmad Sentika, dokter anak Rumah Sakit Premier Bintaro. Bagaimana gejala COVID-19 pada anak? Apakah ada perbedaan dengan gejala pada orang dewasa? Umumnya gejala COVID-19 itu pada anak tuh sama dengan orang dewasa, cuma ditambah diare ya rata-rata, dan kulitnya seperti demam berdarah, kemerah-merahan atau campak itu. Jadi intinya penyakit yang keluhannya sama dengan radang paru-paru, pneumonia ya, panas, batuk, pilek, sesak. Ada juga yang diare 2-3%-nya ditambah dengan kulitnya kemerahan seperti bercak-bercak kemerahan penyakit virus biasa. Bagaimana penanganan pertama bila anak menunjukkan gejala-gejala tersebut? Ikatan Dokter Anak Indonesia kemarin Dr. Aman Pulungan, Ketua Pengurus Pusat, sudah menyampaikan bahwa kalau kita menemukan gejala yang tadi saya sebutkan, apalagi ditambah sesak atau diare atau bercak-bercak kemerahan, kita harus patut menduga bahwa pasien yang kita hadapi adalah suspek COVID-19 sampai dibuktikan bukan. Dibagi 3, yang statusnya ringan, statusnya sedang, statusnya berat. Yang ringan itu hanya batuk, panas, sudah. Tapi kalau batuk, pilek, panas, mulai kelihatannya agak sesak, itu sudah berat itu sesak itu. Jadi kalau masih batuk, pilek, panas, kita bolehlah sedang-sedang begitu ya. Nah, karena itu tergantung pada kondisi si anak itu. Kalau baksanya batuk, pilek, panas, masyarakat udah pada tahu. Kalau panas kompres aja, tapi di leher, di dada, di punggung ya. Dengan air hangat panas malah aduknya ya. Kalau dahaknya, batuknya lebih bagus diencerin. Jangan diberikan obat batuk, tapi harus diobat untuk ngencerin dahak supaya dahaknya terbuka. Atau pakai air panas. Mengapa ada anak yang hanya di rumah saja, tapi tetap tertular COVID-19? Kalau anaknya tinggal di rumah, nggak apa-apa, ya nggak akan kena. Tapi orang dewasa yang mendampinginya, kadang-kadang kalau orang tuanya, kakaknya sudah pada di rumah semua, sekarang siapa yang keluar masuk? Banyak lah dari keluarga yang ke pasar, ya kena. Nggak ada dari yang saya cari, yang saya anamnesa semua pasien yang di Tangerang Selatan, ada dari catatan semua. Pasti dia ketemu sama ODP, orang dalam pemantauan. Ada orang tuanya baru pulang dari luar negeri, masuk ke sini, orang tuanya batuk-batuk, dites positif. Akhirnya satu keluarga diperiksain semua. Apa yang seharusnya dilakukan agar anak-anak aman dan tidak terpapar COVID-19? Yang pertama bahwa kita pahami penyebarannya. Penyebarannya hanya satu, lewat droplet infection. Jadi pakai masker, jaga jarak, tinggal di rumah. Kalau ada aktivitas, langsung cuci tangan. Jangan tangannya belum dicuci, masukin ke mulut, sini ke muka semuanya, ya hidungnya sama ini. Kalau saya petugas kesehatan menggunakannya masker operasi, jangan dipakai sama masyarakat. Masyarakat pakainya masker kain. Karena saya lebih riskan, jadi saya selalu menggunakan N95 ke rumah sakit. Kemudian kadang-kadang saya double dengan ini. Saya doublekan. Kemudian ini dipakai untuk masker. Ini pakai ice penahan. Ini aman, tapi tangan pakai sarung tangan, pakai baju aja, bajunya, sepatunya pun. Baru saya berani memeriksa pasien yang batuk pilek panas dengan ini. Tanpa ini nggak bisa. Karena itu di rumah sakit kita mengatur jalur pelayanan pasien-pasien yang normal, yang mau diimunisasi, pemeriksaan tubuh kembang. Kenalilah di mana itu infeksi bakal timbul. Itu di kontak tadi. Jadi kalau mau gimana tinggal di rumah. Apakah ada makanan atau minuman atau vitamin yang dianjurkan untuk meningkatkan imunitas anak? Jadi untuk anak ini, terutama yang 18 tahun ke bawah, kemudian 5 tahun ke bawah, sama 1 tahun ke bawah. Kalau 1 tahun ke bawah kan minumannya ASI ya,
Makanya pendamping ASI masih bungkus susu, masih apa. Itu sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, berikan air susu ibu, makanan pendamping ASI. Nah, yang bagi 1 tahun sampai 5 tahun, kan dia sudah ada isi piringku. Isi piringku itu dibagi 3. Sepertiga sayur buah-buahan, sepertiga sumber protein, daging, telur, ayam, ya, tahu. Tetapi yang bersumber dari proteinnya hewaninya harus 14%. Jadi kalau ada tahu tempe nggak apa-apa, tapi harus ada juga kalau nggak susu, telur, daging, ikan, pilih aja salah satu mana. Tapi susunya tidak boleh susu kental manis. Susu kental manis itu 40%-nya gula. Gulanya gula pabrikasi, tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Itu hanya rasa aja, pemanis aja. Bahaya nanti ya. Jadi nanti baby sugar badannya besar. Karena itu maka susu kental manis nggak usah. Mendingan susu UHT banyak lah. Kalau nggak ikan kan ada. Makanan lokal apa saja silahkan. Nah, sepertiganya lagi karbohidrat. Nasi, tepung, gandum, kan banyak. Ubi-ubian ya. Sekarang bagaimana yang menambahkannya? Kita bilang makanan yang lengkap dan seimbang. Makanan sehat itu bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi makanan lengkap dan seimbang. Makanan lengkap dan seimbang itu apa? Makanan lengkap dan seimbang itu yang tadi, protein, karbohidrat, sama sayur buah-buahan dengan komposisi sepertiga. Nah, sekarang apa sih yang bisa menimbulkan daya tahan tubuh? Banyak literatur menyatakan. Saya lebih baca kemarin namanya propolis ya. Propolis ada tuh yang bersifat imunostimulator, imunomodulator, atau makanan-makanan yang bersumber dengan probiotik boleh juga. Karena teori Bloom ada 4 hal kan, gizi, perilaku, lingkungan, sama intervensi kesehatan. Yang namanya perilaku itu ya tadi cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Yang namanya makanan tadi sudah sepertiga. Lingkungan, bersihkanlah lingkungan kita sehingga tidak ada nyamuk, tidak ada lalat ya. Yang berkunjung sediakan hand sanitation, pakai cuci tangan, ya sediakan lah. Itu jadi lebih mahal ongkosnya. Jadi hidup the new normal itu akan menimbulkan biaya yang relatif lumayan. Apa yang harus dihindari anak agar tidak terkena COVID-19? Yang anak dihindarkan mah yang jangan dingin lah, jangan sekali-sekali boleh tapi jangan terus-terusan dingin. Terus makanan-makanan yang terlalu manis ya, coklat itu tidak boleh ya. Tapi seimbang lah makanannya tadi. Bagaimana dampak anak yang mengkonsumsi makanan atau minuman manis seperti susu kental manis terhadap kesehatan anak di masa pandemi ini? Ya iya, tadi saya bilang hindarkan, jangan minum susu kental manis. Karena anak senang sekali tuh bikin jus pakai susu kental manis. Padahal itu di dalamnya 40% gula. Jadi udah dikasih gula, dikasih lagi gula, ada ditambah besar gulanya. Nah, konsumsi gulanya aja dalam susu kental manis 40%. Jadi nggak ada tuh proteinnya. Tanya protein susu berapa susu benernya. Jadi itu makanan racun itu ya, sama junk food. Jadi kalau ditanya ke dokter anak, sudahlah khususnya susu kental manis. Mohon kiranya gelorakan hidup normal dengan tetap tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kemudian makanan yang bergizi, jaga lingkungan kita, yang keluar tolong dibatasi karena kecil apapun berangkat keluar, dia akan bisa berhubungan dengan social humanity-nya dan bisa menimbulkan penularan dari droplet infection penderita COVID-19. Terima kasih, Rahmat Sentika, dokter spesialis anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Banten.